It's attacking time untuk Toyota dan Daihatsu karena mereka akan kenalin pada kalian Daihatsu Rocky and Toyota Race. Dari depan, grill besar si Race ini berbentuk trapezodial, sedangkan saudaranya yang Rocky itu lebih normal seperti mobil kekinian. Kalau ada yang nanya gua lebih suka yang mana, gua bakalan jawab Rocky karena kesannya lebih SUV, lebih Japanese, cute dan JDM kalau dibandingkan Toyota Race yang lebih kesannya kayak seperti mini hatchback. Bedanya lagi adalah housing fog lamp yang lebih ramai di Toyota Race kalau dibandingkan Rocky yang mengusung konsep minimalis. Bumper depan GR Sport Toyota Race terasa lebih sporty kalau dibandingkan ADS atau kerap dipanggil dengan nama Astra Daihatsu Styling yang mengusung konsep lagi-lagi minimalis namun tetap adorable. Kesamaannya, lampu utama untuk kedua mobil sudah memakai LED, begitu juga dengan lampu sen yang sudah LED, terutama untuk yang Toyota Race. Fog lamp keduanya masih halogen biasa. Sampingnya, keduanya sama aja, cuman kalau di Toyota Race, side skirt GR Sportnya membuatnya terlihat lebih ceper. Beda dengan Astra Daihatsu Styling di Rocky yang lagi minimalis, tetap ada aura SUV di dalamnya terlepas dari konsep bahasa yang diusungnya. Peleknya sama-sama 17 inci untuk varian tertinggi, sedangkan untuk varian bawahnya dia berukuran 16 inci. Keduanya juga selain gagang pintunya sudah dilapisi chrome, dia juga sudah punya keyless entry. Belakangnya, Race mengusung bahasa sporty dengan bumper tambahan dari GR Sport. Rocky kembali lagi mengusung minimalis hanya dengan tambahan skid atau skid plate belakang serta pernak-pernik ADS yang minimalis namun tetap terasa stylish. Keduanya sudah punya antena shark fin, dua sensor parkir dengan kamera parkir yang posisinya agak beda. Race terletak di atas sedangkan Rocky agak sedikit ke bawah. Dan kesamaan keduanya adalah sama-sama tidak punya defogger. Mari kita masuk ke dalam. Belakangnya termasuk cukup lega juga. Kombinasi material fabrik pada jok dan kulit ini menemani Anda dengan ergonomis yang cukup baik dan akomodasinya sendiri cukup luas walaupun gak ada armrest seperti Sonet. Cuma keunggulan jok si Race dan Rocky ini adalah joknya bisa dilipat 60-40, beda dengan Sonet yang jok belakangnya harus dilipat all together. Bagasinya sendiri cukup luas untuk mobil ukurannya. Selain itu, kedua mobil punya tempat penyimpanan termasuk banyak, mulai dari konsol depan, bagasi depan, terutama pada penumpangnya itu, center console box, cup holder dekat AC, dan sebagainya. Hal yang paling saya suka dari interior Race dan Rocky ini adalah speedometer digitalnya. Selain digital, dia bisa mengganti display sesuai keinginan Anda, dan ada 4 pilihan yang bisa Anda pilih. Dan semuanya keren-keren sih, walaupun favorit gua adalah 1, 2, dan 3. Yang paling favorit benar-benar suka tuh yang 2 sih. Namun dengan catatan, 4 display itu bisa Anda ganti hanya ketika Anda berhenti. Untuk di depan, posisi mengemudinya untuk gue yang berpostur 173 cm sebenarnya cukup bagus. Cuma minusnya sih selain steering yang hanya bisa tilt, joknya agak sedikit kurang nyantai seperti Sonet. Kulit steeringnya sendiri dia sebenarnya cukup halus ketika digenggam, steeringnya cukup nyaman, desain dashboardnya emang menjorkel pengemudi, atau kata lainnya berfokus kepada saya sebagai pengemudi. AC sendiri dia digital walaupun single zone, dengan sedikit perbedaan dari Rocky, dan yang juga dipakai di Race varian yang dibawa GR Sport. Fitur-fitur yang hanya ada di Race itu adalah ACC, BSM, dan Rear Cross Traffic Alert. Sedangkan fitur-fitur yang dimana keduanya punya itu adalah Pre Collision Warning, Pre Collision Braking, Lane Departure Warning, Lane Departure Prevention, Pedal Miss Operation Control, dan Front Departure Alert.
Mesinnya sendiri juga yang terbaru dan perdana untuk Daihatsu, yakni 1000cc 3 silinder turbo dengan tenaga 97 horsepower dengan torsi 140 Nm. Dan ada juga 1200cc 3 silinder NA dengan tenaga 98 kurang 10 jadi 88 PS dengan torsi 113 Nm. Nyalakannya maksudnya di sini adalah menyalakan mesinnya sudah keyless pastinya, dan kedua pilihan mesin itu sudah dijodohkan dengan transmisi CVT yang digerakkan melalui roda depan. Mari kita mengemudi. Hal pertama yang gue notice dari racing atau Rocky ini adalah fasilitas yang cukup bagus, baik di depan, samping kiri atau kanan. Belakangnya agak B aja sih, cuma masih cukup normal lah. Untungnya spion sampingnya cukup besar dan blind spotnya agak sedikit mengganggu sih, walaupun gak sampai bikin uneng-uneng amat, masih normal. Yang paling bikin betah dalam interiornya adalah speedometernya full digital beserta display speedometernya yang bisa diganti dengan 4 mode. Mesinnya sendiri sebenarnya boleh juga sebenarnya. Turbonya cukup nendang, mesinnya cukup responsif walaupun turbonya lebih berperan besar dalam memberikan respons, dan lagnya sendiri cukup minim. Mesinnya sendiri yang 3 silinder ini sebenarnya masih terasa getarannya ketika dinyalakan, dan ketika Anda membawanya di RPM 1000 sampai 3000 ya ada getar-getarnya gitu. Namun normal lah untuk mobil bermesin 3 silinder, getarannya masih terasa normal dan gak sampai bikin Anda berdangdut dalamnya. CVT sendiri halus, cukup responsif walaupun gak seasik Sonet. Namun untuk ukuran CVT responsnya lumayan juga sih. Chassis DNGA, Daihatsu Global Architecture atau TNGA ini yang dari Toyota, itu jujur pengaplikasinya cukup bagus dan cukup solid ternyata. Untuk mobil seharga yang 200 jutaan, chassis ini terasa cukup berkualitas, gak melayang dan memberikan grip yang cukup baik. Suspensi sendiri lebih ke moderate, keras banget enggak, namun enggak bisa dibilang lembut banget. Handlingnya sendiri rasanya cukup lincah dan gesit. Arguably, Daihatsu terlincah yang pernah gua bawa. Ya iyalah, ini mobil walaupun ya Toyota, tapi mobil ini gua merasa dia lebih kuat basis atau aura dari Daihatsu-nya. And Daihatsu should be proud because for me, they improve a lot. Steeringnya sendiri lebih ke arah comfy. EPS-nya terasa enteng di kecepatan rendah dan sedikit memberat at high speed walaupun masih terasa enteng for my point of view. Namun yang gue suka, steering ini cukup sigap kembali ke lurus. Remnya sendiri sebenarnya cukup baik dan bisa ditakar. Peredamannya sendiri cukup baik, walaupun suara mesin 3 silindernya masih cukup masuk, namun ya masih normal. Overall, Race dan Rocky ini selain berhasil merebut tahta sebagai mobil dengan adaptive cruise control termurah, dua mobil ini mampu menaikkan standar dan membuat Sonet gak bisa terlalu lengah lagi di kelasnya. Walaupun masih ada beberapa kekurangan yang masih gimana gitu yang bisa jadi room improvement ke depannya.